Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang living hadis. Hadis Nabi adalah ucapan, perilaku, sikap dan takdir Nabi sekitar 14 abad yang lalu, kemudian menjadi tuntunan hidup bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Kali ini kita akan membahas metode penelitian living Quran dan hadis menurut Syahiron Samsudin. Hadis yang menyebar di kalangan umat Islam mengalami akulturasi dengan tradisi setempat di mana umat muslim berada. Dalam konteks Indonesia, Islam masuk ke Nusantara dengan sangat mudah diterima oleh masyarakat karena Islam mengakomodir budaya dan tradisi masyarakat lokal. Akomodasi budaya tersebut menyebabkan wajah keislaman Nusantara yang variatif, unik, dan lokalistik, sehingga model keislaman yang masyarakat dikenal dengan nama-nama daerah atau suku seperti Islam Jawa, Islam Melayu, atau Islam Sasak. Hadis yang menyebar di kalangan umat Islam dan diakulturasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal inilah yang disebut dengan living hadis. Istilah living hadis berbeda dengan living sunnah. Fadlur Rahman memaknai living sunnah sebagai teladan Nabi Muhammad SAW yang telah diakulturasikan oleh sahabat dan tabi'in menjadi praktek keseharian mereka. Praktek ini muncul dari penafsiran yang bersifat individual terhadap teladan Nabi. Menurut Al-Fatih Suryadilaga, yang dimaksud dengan living hadis adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat kepada hadis. Bisa saja hanya dilakukan dalam daerah tertentu atau yang lebih luas cakupannya. Pada prinsipnya, adanya lokasi bentuk praktek dalam masyarakat. Living hadis tidak hanya menyangkut dengan fenomena yang muncul dalam masyarakat, akan tetapi juga menyangkut praktek sosial keagamaan sebagai bentuk pengamalan hidup sehari-hari. Praktek tersebut didasarkan pada pengamalan hadis sebagai sumber inspirasi. Ada 3 model variasi living hadis, yaitu tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktek. Nah, dari hal pendekatan, penelitian living hadis menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan subjek penelitian, antara lain yang pertama yaitu pendekatan sejarah. Digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji otentisitas atau validitas sumber dokumen, yaitu teks-teks hadis, baik dari segi sunnah maupun sanad atau matan hadis. Aspek historis yang dimaksud adalah terkait asbabun nuzul. Yang kedua yaitu dengan pendekatan sosiologi dan antropologi. Sosiologi mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur, ideologi, kelas dan keberadaan kelompok yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Penelitian antropologi mengamati perilaku manusia. Perilaku yang dapat diteliti terkait dengan kehidupan keagamaan adalah sikap-sikap keagamaan yang terwujud dalam tindakan seperti doa, ucapan kurban, mitos-mitos, simbol, kepercayaan, berkenaan dengan ayat suci, makhluk supranatural, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pendekatan fenomenologi. Agama sebagai fenomeno, kehidupan sebagai sistem sosial, budaya, artinya mengkaji agama secara filosofis dan teologis, tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta religius. Sedangkan yang keempat yaitu pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik mengkaji tentang cara membaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berada antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. 5 tahapan dalam analisis pendekatan hermeneutika, yaitu yang pertama, memahami aspek bahasa melalui aspek kajian perbedaan redaksi masing-masing periwayatan hadis, kemudian makna leksikal atau harfiah yang terdapat dalam lafadz yang dianggap penting, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman tekstual matan hadis dengan merujuk kepada Kamus Bahasa Arab atau kitab syarah hadis. Kemudian yang kedua yaitu memahami konteks historis. Konteks historis dengan mengkaji asbabul wurud hadis dengan merujuk kepada kitab atau kitab-kitab syarah hadis. Kemudian yang ketiga, mengkorelasikan secara tematik, komprehensif, dan integral. Korelasi ini dapat dilihat dari teks hadis berkualitas sahih atau hasan, realitas empirik, logika, dan ilmu pengetahuan.
Kemudian yang keempat, memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya. Memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya. Kemudian yang kelima, menganalisis pemahaman teks hadis dengan teori ilmu terkait. Hadis harus dipahami dengan konteks saat ini dengan menggunakan analisis sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun metodologi penelitiannya yaitu living hadis fokus pada everyday life, merupakan penelitian kualitatif dengan ciri-ciri berlatar belakang alami, bersifat deskriptif, lebih memperhatikan proses daripada sebuah fenomena sosial daripada hasil fenomena tersebut. Menggunakan analisis induktif, adanya pergumulan makna dalam hidup, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi yang bertujuan untuk mengamati fenomena sosial keagamaan sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan penelitian memandang fenomena tersebut sebagai proses. Kemudian yang kedua dilakukan dengan wawancara atau interview yang dapat dilakukan terhadap orang-orang yang menjadi tokoh kunci dalam masyarakat, misalnya tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, pengurus, atau suatu organisasi yang anggotanya dapat memberikan suatu keterangan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi. Nah, dalam sumber yang lain atau literatur yang lain dapat kita temukan tentang living hadis ini yang merupakan kajian genealogis sekilas. Kemunculan terminologi living hadis ini dipetakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu secara kesejarahan sederhana ia telah eksis, misalnya tradisi Madinah, ia menjadi living sunnah. Kemudian sunnah difabrasi maka menjadi living hadis. Tentu saja asumsi ini bersamaan dengan anggapan bahwa cakupan hadis di sini lebih luas daripada sunnah yang secara literal bermakna habitual, praktis. Kemudian yang kedua, kajian living hadis bertitik tolak pada praktik atau konteks, fokus kepada praktik di masyarakat yang diilhami oleh teks hadis. Sampai pada titik ini, kajian hadis tidak dapat terwakili baik dalam ma'ani hadis ataupun fahmil hadis. Dari sini dapatlah ditarik kesimpulan jika terdapat pertanyaan apa perbedaan ma'anil hadis, fahmil hadis dengan living hadis. Titik perbedaannya adalah pada teks dan praktik. Jika ma'anil hadis atau fahmil hadis lebih bertumpu pada teks, living hadis adalah praktik yang terjadi di masyarakat, maka living hadis fokus pada bagaimana pemahaman masyarakat terhadap matan dan sanad itu. Kemudian yang ketiga yaitu dalam kajian living hadis, sebuah praktik yang bersandar dari hadis tidak lagi mempermasalahkan apakah ia berasal dari hadis sahih, hasan, dhaif, yang penting ia hadis yang bukan hadis maudhu. Sehingga kaidah kesahihan sanad dan matan tidak menjadi titik tekan di dalam kajian living hadis, karena ia sudah menjadi praktik yang hidup di masyarakat. Maka sepanjang tidak menyalahi norma-norma, maka ia akan dinilai suatu bentuk keragaman praktik yang diakui di masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu membuka ranah baru dalam kajian hadis. Fokus kajian living hadis adalah pada satu bentuk kajian atau fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasan pada hadis Nabi. Perbedaan budaya dan landscape geografi turut mempengaruhi cara pandang suatu masyarakat dalam menyerap teks. Seperangkat produk aturan ini yang kemudian diresepsi kembali oleh masyarakat muslim belakangan, kemudian diresepsi lagi. Tentu hal ini menjadi berbagai latar belakang kultural dan konteks yang berlaku pada saat itu oleh masyarakat setelahnya, dan begitu seterusnya. Sehingga masyarakat dan para agen bukan tidak bersandar pada hadis atau Al-Quran, namun mereka bersandar pada produk jadi tersebut. Hingga tidak heran bila jika ditanya apakah ada sandaran teks hadis atas praktik ini dan itu, para peneliti justru akan mendapatkan respon jawaban yang seperti biasanya, yaitu kados sih wonten mung ngapunten nggih kula mboten hafal. Demikian yang biasanya yang sering didengar apalagi di daerah tanah Jawa, yang artinya sepertinya ada tapi saya tidak hafal. Dengan demikian,
Living hadis adalah suatu bentuk resepsi atau penerimaan, tanggapan, dan respon atas teks hadis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terwujud dalam praktik atau ritual hadis atau perilaku masyarakat. Karena ia merupakan satu bentuk resepsi, maka perlu kerangka teori dalam melihat perilaku masyarakat. Dalam mengkaji living hadis dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, seperti yang pertama yaitu pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan mengenai apa yang tampak. Studi fenomenologi merupakan studi tentang makna. Fokus fenomenologi adalah mendeskripsikan apa yang sama pada semua partisipan ketika mereka mengalami sebuah fenomena. Kemudian yaitu studi naratif. Riset naratif adalah suatu tipe desain kualitatif yang spesifik, yang narasinya dipahami sebagai teks yang dituntun atau dituliskan dengan menceritakan tentang peristiwa atau aksi atau rangkaian peristiwa yang berhubungan secara kronologis. Adapun riset naratif ini dapat mencakup narasi mengenai pengalaman orang lain atau biografi, pengalaman yang ditulis sendiri oleh subjek penelitian atau autobiografi, rekaman sejarah yang utuh tentang kehidupan seseorang atau sejarah kehidupan yang diperoleh dari hasil ingatan peneliti atau sejarah tutur. Sedangkan pendekatan yang ketiga yaitu etnografi. Metode etnografi adalah penelitian mengenai kebudayaan suatu komunitas, masyarakat, kelompok yang memiliki kebudayaan yang sama. Etnografi adalah sebuah desain kualitatif di mana sang peneliti mendeskripsikan dan menafsirkan pola-pola yang sama dari nilai-nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari sebuah kelompok berkebudayaan sama. Kemudian yang keempat dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologi pengetahuan. Menurut Burger dan Lachman, sosiologi pengetahuan merupakan pengandaian suatu proses dialektika antara individu dan realitas masyarakat, bisa menjadi pijakan untuk melihat bagaimana seorang individu membentuk dan dibentuk oleh Al-Quran dan hadis sebagai fenomena sehari-hari. Nah, adapun contoh living hadis dapat dengan mudah kita jumpai dalam lingkungan pesantren. Secara pribadi, saya yang pernah mengenyam kehidupan dalam salah satu pesantren yang ada di ujung Madura sana, lebih tepatnya di ujung timur, tanpa sadar ternyata telah menjalankan suatu yang disebut living sunnah, atau seperti halnya sholat duha, sholat tahajud, pembacaan Al-Kahfi di hari Jumat, dilarang makan dan minum sambil berdiri, dan lain-lain. Di mana hal-hal demikian menjadi bersifat wajib ma'hadi. Jadi jika siapapun santri yang ditemukan tidak mengikuti kegiatan atau tidak menjalankan kegiatan wajib ma'hadi tersebut, maka akan mendapatkan hukuman tersendiri. Selain sebagai pembentukan karakter pada masing-masing santri, hal demikian, sadar atau tidak sadar, merupakan salah satu penerapan dari living hadis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.